Ya, saya pertama menyampaikan terima kasih kepada pihak panitia yang menugaskan saya untuk menyampaikan satu pokok pemikiran yang menurut saya sangat relevan sekaligus menjadi challenge tantangan untuk kita hamba Tuhan yang ditugaskan Tuhan dalam dunia pastoral gereja, dalam dunia pelayanan misionaris misi, dan juga dalam dunia pendidikan tinggi keagamaan Kristen di Indonesia, Malaysia, Brunei, dan negara-negara tetangga. Ada dua sesi yang akan kita ikuti bersama pada pagi ini. Pertama, saya mengajak kita membahas topik Injil adalah jantung gereja dan jantung dunia. Bahkan kita boleh berkata, Injil is my heart, jantung pribadi saya. Injil adalah jantung gerejaku. The gospel is my heart. Mungkin jarang terdengar ya. Ya, the gospel is my heart. Injil adalah jantungku. Injil adalah jantung gerejaku. Injil adalah jantung pelayananku. Dan Injil jantung seluruh dunia. Kita mendialogkan ini. Baik, ini dalam seminar nasional Stark Reform Remnant International dalam rangka Dies Natalis yang keempat. Kita bersyukur untuk semua perbuatan Tuhan. Hari ini saya berada di pedesaan satu desa Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 Februari 2024. Memang mudah mengidentifikasi jeritan yang terdengar atau terlihat. Orang menyampaikan, mengekspresikan jeritannya terlihat atau terdengar jeritan-jeritan. Tapi banyak jeritan yang tak bersuara. Tapi jeritan itu lebih memilukan, bahkan lebih memalukan. Jeritan-jeritan itu. Dan sayangnya dunia hanya menyediakan jawaban-jawaban yang sifatnya tidak pasti. Jeritan dunia, jeritan psikologis, jeritan sosiologis karena tekanan, jeritan-jeritan apa saja. Sayangnya dunia hanya menyediakan jawaban-jawaban atas jeritan tersebut. Sifatnya sementara, nggak pasti. Itulah. Tetapi yang dicari dunia, yaitu yang tak pasti. Yang dicari dunia itu yang sementara sifatnya. Dan yang menjadikan lebih gereja. Padahal sesungguhnya Allah atau sudah ada suara surga yang menjadi satu-satunya jawaban atas semua jeritan. Yaitu semua jeritan apapun. Termasuk jeritan perlu suami, perlu istri. Itu terjawab pada Injil. Kok gila Pak? Apa Injil? Ya Injil adalah jawaban segala-galanya. Kalau hanya mendapat suami, cowok, cewek, dapat gaji, dapat pekerjaan, ya itu hanya jawaban sementara dan bukan jawaban sesungguhnya. Karena di dalam bingkai Injil semua kepenuhan terpenuhi in Christ. Nah, yang saya katakan tadi demikian. Sedihnya, hati manusia dalam keadaan rusak, total, buta, tuli, lumpuh. Ini total depravity. Sehingga kecenderungan hatinya memang hanya memperjuangkan jawaban-jawaban yang sederhana, yang sementara, dan mengabaikan jawaban surga. Suara surga, suara lagi, this is my son, the son of the living God. Nggak didengar, kenapa? Buta rohani, tuli, bodoh rohani. Itu yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Semakin sedih gereja yang sebenarnya memiliki jawaban tersebut, justru mengabaikan Injil. Seharusnya gereja yang, bahkan gereja mencari jawaban dari jawaban dunia. Seharusnya gereja menjadi instrumen jawaban Allah untuk dunia. Melalui Injil. Tapi justru gereja cenderung mencari jawaban yang dicari oleh dunia. Apa enggak tragis dan menyedihkan serta memalukan? Gereja mengabaikan dan meremehkan Injil. Buktinya apa Pak? Jarang terdengar di gereja-gereja ada Injil. Kecuali lagu-lagu lama. Sekarang lagu-lagu baru hampir saya tidak mendengar kata Injil. Yesus Kristus. Lebih banyak Injil sosial, Injil psikologis, Injil budaya. Itu yang nampak di lagu-lagu gereja sekarang. Coba periksa lagu-lagu gereja sekarang. Hampir tidak ditemukan lagi
yang dimaksudkan dengan Injil. Bahkan hanya nama gereja. Gereja Injil Pinabetengan. Gereja Injili, gereja Injil. Tapi satu ekor misionaris bukan diutus. Ini gereja penipu. Belum lagi gereja misionaris Indonesia. Tapi satu misionaris pun nggak diutus. Ini kan penipuan publik. Penipuan memalukan dan mengerikan. Nah, padahal semua yang tertinggi, termulia, teragung, ternama, terbesar adalah Injil. Adakah yang lain? Tidak ada selain Injil. Injil itulah yang tertinggi, terbesar, terpanjang, termulia, teragung. John Piper menulis dan saya mengutip, "The gospel is the highest and the best and final and decisive." Itulah Injil. Itu kutipan dalam buku God is the Gospel tahun 2005, halaman 27. Sesungguhnya, tadi mestinya ya, sesungguhnya Injil itu, ini rumusan saya tadi malam. Injil itu apa? Kehendak dan cara satu-satunya yang ditentukan oleh Allah dan yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Itulah Injil. Untuk apa? Untuk mengembalikan manusia, termasuk mengembalikan dunia pada kehendaknya, pada ketentuannya, dan pada tujuannya. Karena dunia sudah serong, menyimpang, menyeleweng, tidak lagi pada tujuan Tuhan. Maka Tuhan menggunakan cara Injil to bring back, membawa kembali dunia melalui gereja, melalui orang percaya, mengembalikan Injil ke dalam dunia, ke dalam gereja, ke dalam hati manusia, tentu oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kata lain, saya boleh menegaskan demikian, nasib manusia dan nasib dunia sangat bergantung dan ditentukan oleh Injil. No gospel, sia-sia hidup. Biarpun engkau kaya, biarpun engkau anggota dewan, biarpun engkau malaikat, sia-sia hidup. Malaikat membawa maut. Hidup berarti atau hidup sia-sia. Injil depend on the gospel atau determined by the gospel. Hidup kekal atau mati kekal, binasa atau hidup kekal, itu semuanya because of the gospel. Gospel is the key. Gospel is the highest. Gospel is supreme. Gospel. Memang apa? Biar saya anggap orang gila oleh memang orang-orang gila. Injil adalah anugerah Allah. Menerima Injil, cara menerima gimana? Percaya dan hidup oleh Injil. Bukan menghidupi Injil. Ini kerasukan setan, pendeta-pendeta. Mari kita menghidupi Injil. Hebat kali kau. Kamu sebagai subjek dan Injil sebagai objek. Dan kita menghidupi Injil. Ini mindset, new psychology sebagai new religion. Dan ini diadopsi oleh banyak pendeta yang tidak disiplin dalam berteologi. Marah saya dengan kebengkokan. Injil yang menghidupi kita, bukan kita yang menghidupi Injil. Coba kita mendengar pendeta-pendeta ngomong, mari kita menghidupi Injil. Setan itu. Nggak ada itu. Injil yang kita ini mati. Injil itu hidup. The living gospel. Yang ada Injil yang memberi hidup. Menghidupi Injil. Marah kebodohan. Sekarang, berapa banyak orang Kristen yang percaya dan hidup oleh Injil? Di antara kita ini ada pimpinan sinode gereja, Pak George, si Setkum, ada Pak Domingus yang saya tahu, yang saya bisa pandang dari Zoom ini, dan banyak pemimpin gereja. Mari kita bisa melihat seperti berapa persen jemaat kita yang percaya Injil dan hidup oleh Injil. Ya, berapa banyak? Saya sudah ya. Berapa banyak gereja Injili yang percaya dan hidup dikuasai oleh Injil? Berapa banyak? Nanti saya menyampaikan sejumlah data hasil penelitian para peneliti lainnya. Apakah hidup, kerja, pelayanan, organisasi, keluarga, kepemimpinan betul-betul dikuasai Injil? Atau itu hanya Injil, hanya lip service, hanya slogan, hanya istilah biar dianggap Kristen?
Kan banyak nama-nama legal. Bahkan ada Evangelika Lumintang. Saya nggak bilang Sondak. Evangelika Lumintang. Namanya Injil. Evangelika. Nah, ada lagi yang dari berapa nama Injil loh, malu sekali. Tapi 2 kali cerai. Masih ada Injil seperti itu. Hanya slogan, hanya nama, hiasan, biar dianggap Kristen. Nenek moyangnya Kristen. Tapi dia Kristen. Nah, berapa besar pengaruh Injil pada organisasi? Hari ini teman-teman kan mantap di sini. Ya, terus di sini saya berkali-kali mengatakan semua dosen di sini kalau pindah sekolah mantap tuh, maju dulu, foto dulu. Misi itu adalah keseluruhan tugas gereja, bukan hanya salah satu tugas gereja. Diajarkan. Saya menulis buku tahun 2020, Injil palsu, non-biblical and non-canonical dalam gereja. Belum ada yang protes tulisan saya ini. Nggak marah gereja kayak. Apakah karena kebal? Ya. Saya kan mempunyai Injil palsu dalam gereja. Seharusnya marah. Tapi kok nggak ada yang marah gitu? Ada 2 possibilities. 1, memang iya Pak. 2, malu. Udah malu, nggak terus terang lagi. Ini sebenarnya mempermalukan. Kok ada Injil palsu dalam gereja? Dan saya sudah bongkar kepalsuan Injil itu dalam gereja. What is the meaning of the gospel? Bukan kabar baik. Kabar baik, kabar begitu. What is the meaning of the gospel? Apa artinya Injil? Injil memang kabar from God. Bukan kabar baik pendeta, bukan kabar gereja, kabar baiknya Allah. Kalau kabar baik dari Allah, saya mengerti. Jangkrik dari Tuhan aja sudah luar biasa untuk saya. Jangkrik, ya, rumput ilalang saja dari Tuhan. Ini blessing yang luar biasa daripada dari calon presiden. Rumput kering saja kalau diberikan oleh Tuhan itu lebih daripada kota Manado yang kupunya. Lebih. Apalagi kabar baik dari Allah. Untuk apa? Kabar baik dari Allah bukan tentang manusia, tentang Allah lah gitu loh. Kabar baik dari Allah, oleh Allah, tentang Allah, cara kerja Allah yang berurusan dengan manusia sebagai yang khusus. This meaning of gospel according to me. Belum ada orang yang mendefinisikan. Ada singkat-singkat. Tapi ini saya merumuskan apa arti Injil. Maka jangan remehkan. Ini rumit. Ini kalau dituangkan dalam buku 2000 halaman pun tidak cukup. Nah, dan khususnya manusia yang berdosa kepadanya menderita dan binasa karena dosa, namun sesuai dengan apa yang ditetapkannya, ditebusnya, IPKPKK ini, inkarnasi, penderitaan, kematian, penguburan, kebangkitan, kenaikan. Itu Injil. Dan tidak berdiri situ. Dipanggilnya itu Injil. God call us to believe in the gospel. Ini Injil. Lalu dikaruniainya iman dan dibenarkannya, dikuduskannya, dibentuknya, diperlengkapinya, dipakainya, disertainya, dipertahankannya, dijemputnya, dan beribal. That's the meaning of the gospel. Ini 2000 halaman nggak cukup. Itulah Injil. Tapi gereja meremehkan Injil. Biasanya bicara Injil itu pemurid saja. Dan pemuridnya hanya 2 bulan, 3 bulan. Habis itu nggak jadi murid. Sungguh-sungguh menyedihkan gereja. Bagi saya, the core business of the church is the gospel. My heart is the gospel. And church heart is the gospel. Even dunia ini intinya Injil. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sungguh bersyukur boleh juga melihat pola hidup pelayanan Pak Pendeta Gus yang mengkhususkan Injil bagi satu suku. Habiskan banyak energi, dana, beban, air mata. Itulah penginjilan. Bukan program gereja per bulan. 1 tahun hanya bulan Agustus. Ini penyimpangan. Memalukan. Melawan Injil. Menginjil itu bukan sekedar kita ketemu. Itu bukan itu main-main Injil itu. Injil itu, penginjilan itu harus intentional.
intentional. Dan cost-nya tinggi. Saya sebenarnya sudah 1 tahun lebih saya menolak untuk ke Amerika Latin. Karena jauh, nggak menguntungkan. Lebih saya buat artikel. Nah, kalau pergi ke sana kan ratusan juta gitu loh. Lebih beli tanah di sini kan. Untuk apa? Untuk pengembangan kampus lah. Tapi saya ditegur Tuhan. Memang Injil itu berharga sekali. 1 miliar pun priceless. Jangan hitung-hitung, Stefri. Saya berat untuk pergi ke Amerika Latin. Nggak ada juga direct flight dari Jakarta ke Suriname. Mesti ke Belanda dulu. Wah, tambah mahal lagi. Dari Belanda lebih mahal lagi. 17 juta. Dari Belanda ke Suriname. Wow, kami bilang. Saya hampir putus asa. Udah tunda aja dulu. Tapi nggak bisa, Injil menggelisahkan saya. Kenapa? Di negara itu nggak ada satu sekolah teologi ya gitu loh. Satu pun STT nggak ada. Banyak orang Kristen tetapi menjadi pendeta nggak sekolah teologi ya, kacau. Penyesatan banyak. Maka ada dorongan, you must go. Nah, dari pengertian Injil sebelum ini tadi, maka Injil itu jantung gereja. Menentukan mati hidupnya gereja, mati hidupnya orang percaya. Sebagaimana fungsi jantung sebagai satu organ tubuh yang vital, menentukan fatal, hal yang fatal, mati hidupnya manusia, mati hidupnya gereja. Pak, gereja kok bisa mati? Saya terangkan sebentar. Di mata Allah, orang tanpa Injil adalah orang mati. Orang Kristen tanpa Injil orang mati. Gereja organisasional tanpa Injil, gereja mati. Injil tidak hanya jantung dunia. Ya berarti dunia ini binasa. Dan tidak memberitakan Injil. Pak, kami memberitakan Injil loh. Iya, kau beritakan Injil tapi Injil lain. Kami kalah Hitler, kalah Mussolini, kalah penjahat kakap, klasteri semua itu. Yang ada ini, gereja yang tidak menginjili adalah penjahat terbesar dunia. Hamba Tuhan yang tidak menginjili. Oh ada Pak, ada program penginjil. Penginjil bukan program. Saya benci mendengar kata program. Penginjilan is not the program of the church. Tapi life of the church. And main task of the church. Focus of the church. And the entire of the church is the gospel and gospelization. Sekian dan terima kasih.